Masih di mute, oke. Baik, untuk kali ini kita akan membahas, sebelum kita membahas ini ya, bahas apa tentang desain packaging, saya mau menjelaskan sesuatu nih, apa sih itu amilo ya? Oke, oke, ini mungkin bisa sudah bisa lihat ya, share screen-nya. Ini untuk, oke ini kali ya. Oke. Sudah terlihat ya semua. Jadi apa sih Amilo itu? Jadi Amilo itu adalah aplikasi, satu aplikasi isinya banyak sekali ekspedisi. Jadi gampangnya seperti ini. Misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi mau kirim barang atau mau kirim paket gitu. Biasanya nih kalau mau kirim paket kan kita harus nganterin barang itu ke logistiknya atau ke ekspedisinya. Kalau misalnya kamu mau ke JNE, berarti bapak ibu mau kirim barangnya ke JNE. Kemudian kalau misalnya nih kalau mau kirim ke JNT, berarti bapak atau ibu kirim ke JNT gitu. Nah, sebenarnya kalau pakai Amilo itu nggak perlu yang namanya ibu bapak harus membawa barangnya ke kantor JNE, JNT dan lain sebagainya karena di aplikasi Amilo ini satu aplikasi ini banyak sekali pilihan-pilihan vendor atau kita sebutnya 3PL ya, vendor seperti JNE, JNT, C Cepat, kemudian Paxel juga ada. Jadi satu aplikasi itu bisa dipakai bisa memesan beberapa pesan banyak sekali pilihan vendor logistik yang ada gitu. Kemudian di sini juga ada produknya ada ambil domestik yaitu free pick up ya. Jadi untuk keuntungan juga pakai Amilo itu teman-teman di sini nggak perlu ngirim barang bahkan satu pun itu nggak perlu ngirim barang ke JNE, JNT ke kantornya ya. Tapi dengan Amilo nanti kurir dari Amilo akan pick up barangnya bahkan satu aja itu bisa. Jadi nggak perlu capek-capek untuk keluar. Bahkan ini kan musim hujan ya. Jadi daripada kehujanan keluar, ini pakai Amilo, pesennya pakai Amilo, bisa pakai JNE, bisa pakai JNT, Paxel dan lain sebagainya itu ada. Kemudian juga ada Amilo Same Amilo Same ini kita pakai namanya adalah Kilat Express. Jadi kita ada namanya Kilat Express ini bisa dikatakan harganya bahkan lebih murah daripada aplikasi Same yang lainnya, yang warna hijau-hijau itu. Jadi kalau misalnya nih warna dari Surabaya ke Sidoarjo itu bisa kirim same day. Surabaya Sidoarjo, Surabaya Malang itu bisa same day. Kalau yang lain mungkin harus next day ya, tapi di Amilo ini ada namanya Kilat Express, itu bisa kirim paket same day gitu. Contohnya nih, saya mau kirim misalnya adalah keripik pisang. Di pick up di Surabaya misalnya pagi ya atau siang. Sampai Malang itu hari itu juga. Dan harganya juga murah. Untuk Surabaya itu per kilonya hanya 2.500. Untuk antar kota itu per kilonya 5.000. Nah, itu murah banget kan. Jadi per kilo bukan per kilometer ya, tapi per kilogram. Jadi bisa nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa coba cek sendiri aja pakai pakai Kilat Express yang same day sama aplikasi sebelah yang hijau. Pasti lebih murah dan juga lebih menguntungkan pakai yang Kilat Express di Amilo. Kemudian eh, kita juga ada di beberapa kota ya di Surabaya pastinya, di Sidoarjo, di Pasuruan, di Malang, di Bandung dan coming soon kita ada di Jakarta dan juga ada di Denpasar. Oke, kurang lebih itu saja karena mungkin untuk info selanjutnya bisa follow Instagram di @amilofeed ya, Amilo FEED. Di situ nanti akan banyak sekali info-info promo, bahkan sekarang lagi di promo nih untuk pengguna baru, itu promonya adalah diskon 30%, maksimal 30.000 ya, maksimal 30.000 ya, maksimal 30.000. Jadi sangat eh, menguntungkan sekali untuk khususnya UKM yang sedang merintis itu benar-benar bisa eh, bisa menguntungkan lah.
Betul, jadi ini dapur Papahen Surabaya ke Malang itu bisa same day. Eh, Sebentar saya bantu teman saya untuk ya. Jadi Surabaya Malang itu bisa same day. Kalau yang lain kan pasti next day ya. Jadi kirim sekarang besoknya sampai. Tapi kalau di Kilat Express di Amilo itu hari ini kirim, hari ini juga sampai. Dan harganya bisa lebih murah daripada yang lain. Jadi misalnya nih kalau dapur Papahen tuh mau kirim pakai aja Amilo karena sekarang juga lagi promo 30 diskon 30% maksimal 25.000 dan juga setelah penggunaan itu ada penggunaan ada diskon untuk pengguna setia. Jadi untuk penggunaan kedua, ketiga dan seterusnya ada diskon 10% dan 5%. Oke. Kalau misalnya kita jadi pembeli, apakah bisa minta dikirimkan pakai Amilo juga? Bisa banget nanti, berarti nanti Bu Indri bisa diskusi sama penjualnya. Jadi nanti misalnya ini penjualnya di Sidoarjo, di Surabaya, gitu ya. Kak, nanti kirimnya pakai Ambil aja ya. Nanti aku yang pick up dari aplikasi saya, gitu. Itu bisa banget. Atau juga nanti Bu Indrinya bilang ke penjualnya, Bu, pakai Ambil aja nanti. Ini karena ini bisa lebih murah nih daripada aplikasi sebelah gitu. Aplikasi sebelah itu yang warna hijau-hijau itu, Bu. Nah, kalau warna hijau-hijau kan promonya kan nggak mesti ya, Bu ya, nggak mesti sama nih. Di aplikasi saya ada promo 50%, tapi di lain nggak ada. Nah, jadi pakai Amilo itu lebih menguntungkan khususnya buat yang UKM. Tapi kalau misalnya nih ibu-ibu, bapak-bapak punya yang eh, apa ya, lebih banyak lagi di atas 10 kilo. Kita juga ada harganya cuman 1.500 per kilo, minimal 10 kilo. Jadi jatuhnya cuman 15.000. Nah, itu murah banget. Terus itu yang sama Surabaya ya. Kalau yang antar kota itu harganya 2.500 ya per kilo ya. 2.500 per kilo, minimal 10 kilo. Untuk bubundi harganya berdasarkan berat atau jarak atau keduanya. Nah, kalau untuk Kilat Express itu berdasarkan berat, Bu. Jadi per kilogram. Jadi misalnya Ibu Bundi beratnya 5 barang jualannya itu 5 kilo nih. Berarti 2.500 dikali 5 gitu. Nanti itu udah 2.500 kali 5 gitu. Misalnya untuk Surabaya ya, itu 5 kilo, bukan 5 kilometer ya, tapi 5 kilogram gitu. Hitungan biaya per kilogram atau per unit atau per kemasan. Per apa ini? Hitungan biaya per kilogram. Jadi mungkin Pak Nanang bisa nanti akan ada di pilihannya ya. Jadi satu paket satu kemasan itu berapa kilo nih? Nah, misalnya kalau satu satu paket ini isinya 3 kilo, berarti 2.500 kali 3, jadi cuma 7.500. Gitu. Untuk satu lagi ya pertanyaannya sebelum kita langsung ke materi, apakah barang yang mau dikirim bisa diambil di alamat? Bisa. Jadi ini pick up ya. Jadi keuntungan di Amilo ini ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu datang ke kantor cabangnya Amilo atau kantor cabangnya JNE dan lain sebagainya. Pakai aplikasi, nanti kurir akan jemput langsung ke rumahnya ibu atau ke tokonya ibu. Jadi nggak perlu repot-repot, apalagi hujan-hujan ya Bu ya. Kasihan kalau misalnya kurirnya disuruh hujan-hujanan, mending kurirnya Amilo aja yang hujan-hujanan buat pick up barang jualannya ibu gitu. Oke, kemudian kita akan langsung aja lanjut ke ini ya, ke materi ya. Sebelum materi, jangan lupa untuk follow Amilo di Instagram di AmiloFit @AmiloFit gitu. Nanti akan ada banyak sekali promo-promo yang akan hadir di sana. Oke. Kemudian saya akan arahkan dulu ke oke.
Oke, di sini ini dia. Nah, ini adalah sebelumnya. Oke, saya belum share screen nih. Aku share screen dulu. Oke, share. Oke. Oke, suaranya saya mengecil ya. Oke. Jadi untuk sebelumnya kita sudah membahas tentang, saya geser ke atas, tidak banyak yang tahu rahasia Canva yang harus diketahui pebisnis pemula. Jadi emang di Canva itu bukan cuma bisa buat desain-desain aja, tapi juga bisa bikin macam-macam. Ada yang bisa bikin presentasi, konten Instagram, edit video, bikin poster flyer, bikin sertifikat, dan juga banyak banget edit PDF juga, khususnya buat yang mau bikin perjanjian kontrak dengan klien atau dengan orang lain lah ya, intinya itu bisa. Kemudian dan lain sebagainya ya. Masuk kemarin juga kita bahas tentang lisensi, jadi ada beberapa gambar dan juga grafis yang harus menggunakan Canva Pro atau membayar lisensinya. Karena kalau misalnya nggak pakai lisensi, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti kotak-kotak kayak ini. Nah, kalau supaya tidak kotak-kotak gitu, ada garis-garis watermarknya, ibu coba bisa ibu-ibu bapak-bapak bisa berlangganan Canva Pro, karena supaya hasilnya juga bagus, terus habis itu lisensinya juga otomatis terpakai. Gitu. Kita selanjutnya akan ke ini ya. Oke, mudah dan menyenangkan. Desain packaging Ciamik pakai Canva. Oke, saya izin ini dulu deh supaya nggak lemot. Oke, mudah dan menyenangkan desain packaging Ciamik pakai Canva. Jadi mungkin ibu, saya panggilnya sobat aja ya. Jadi daripada saya bilang ibu-ibu, bapak-bapak, karena di sini pasti banyak yang masih muda juga ya. Jadi saya panggil kakak atau sobat lah ya, sobat Amilo, karena sebutannya Amilo itu sobat Amilo. Mudah dan menyenangkan desain packaging Xiaomi pakai Canva. Sebenarnya kalau di sini ya saya bilangnya desain Xiaomi itu pasti akan lebih Xiaomi lagi menggunakan Photoshop. Photoshop atau Adobe AI, Corel Draw dan lain sebagainya. Cuman keterbatasannya adalah nggak semua orang itu bisa pakai Photoshop. Nggak semua orang bisa pakai Corel Draw, nggak bisa pakai Adobe Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Canva mungkin belajar seminggu 2 minggu pasti sudah bisa lah untuk menggunakan Canva. Apalagi Canva ini bisa dipakai untuk mendesain apapun ya, seperti yang kemarin saya bilang, bisa bikin PDF, bisa bikin postingan di Instagram, bisa bikin poster, Selamat sore sertifikat. semuanya. Iya, selamat sore dengan ini ya, Mas Joni. Ya, semangat pagi, Iya, Pak. oke. Ya, Mas bisa di mute dulu Mas ya untuk sore hari ini biar saya bisa menjelaskan Siap. ini ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, oke, kita akan melanjut ke slide berikutnya. Desain packaging yang bisa dibikin pakai Canva itu apa aja sih? Gitu ya. Sebenarnya banyak ya. Jadi apapun yang ada, mungkin kayak kosmetik nih, box sama stiker kemasan di kosmetiknya itu bisa nih dipakai, bisa nih desainnya pakai Canva gitu. Terus makanan nih, makanan kemasan gitu. Kemasannya apa aja? Kan banyak kan ya, ada kemasan box, ada kemasan plastik dan lain sebagainya, itu bisa banget. Kemudian minuman dalam bentuk botol, atau mungkin nih kalau misalnya ada duit lebih
bisa bikin packaging yang kayak susu ultra, kayak Tetra Pak itu kan banyak ya, yang kayak Tetra Pak atau packaging yang kotak dus karton itu. Kemudian ada juga suplemen itu maksudnya vitamin. Ada kemasan, ada botolnya juga. Jadi kemasannya mungkin boxnya, terus botolnya itu mungkin stikernya ya, stiker botol vitaminnya. Kemudian box juga, box ini adalah box, mungkin nggak banyak orang pakai box ini, tapi mungkin beberapa dari teman-teman sekalian menggunakan box ini untuk packaging jumlah box yang banyak gitu. Oke. Kemudian dan lain sebagainya ya. Pokoknya apapun packaging yang bisa didesain itu Canva bisa didesainnya bisa pakai Canva. Oke, sebelum mendesain dengan Canva, mendesain packaging dengan Canva, pastinya harus tahu nih ada beberapa hal yang harus ditetapkan dulu. Jadi pertama, produknya apa yang mau dijual. Pastinya kalau teman-teman mau mendesain packaging, pastinya udah tahu dulu dong barang apa yang mau dijual gitu. Nggak mungkin kalau kita mau bikin desain packaging tapi nggak tahu ini jual apa ya gitu. Jadi pastikan dulu ibu-ibu, bapak-bapak jualannya apa nih. Misal kalau jualnya keripik pisang gitu ya. Itu berarti nanti keripik pisangnya itu packagingnya seperti apa, entah itu jadi box atau plastik yang ziplock itu atau dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang lebih banyak UMKM itu pakai plastik yang zip ya, ziplock itu. Kemudian pastikan juga sudah punya logo. Jadi logo itu kan juga bagian dari branding ya Bu ya, ya Kak ya, ya Kak, sobat deh. Jadi branding itu bagian dari jualannya juga. Pastikan juga logonya itu sudah ada dan pastikan juga logonya sudah mungkin lebih enak lagi sudah terdaftar. Jadi apalagi sekarang kayak PIRT, kemudian ada juga BPOM untuk yang obat-obatan atau makanan. Kemudian sekarang juga lagi banyak juga produk-produk yang sudah ada halal, ada logo halal, ada halal MUI ataupun halal dari kementerian. Kemudian tampilan warna brandnya juga. Jadi dipastikan kalau misalnya nih produk yang dijual ini apa. Saya kembali lagi ke keripik pisang ya. Keripik pisang nih. Nah, berarti kan kalau keripik pisang, pisang warnanya kuning. Nggak mungkin kan keripik pisang, tapi tampilan packagingnya warnanya pink gitu ya. Tapi boleh-boleh aja sih kalau misalnya mau. Atau mungkin pisangnya rasa stroberi gitu, dikasih bumbu-bumbu atau perasa stroberi gitu boleh. Lalu targetnya targetnya bawah, menengah atau atas karena packaging itu kalau kita bahas branding dulu ya Bu ya, ya Kak ya, Kak ya sobat dulu. Jadi target pasar itu juga kita harus menentukan juga target pasarnya kemana. Kalau target pasarnya bawah, berarti untuk mungkin desainnya nggak terlalu yang ya boleh rame-rame lah ya. Boleh rame, boleh banyak sekali gambar-gambar apa gitu. Terus menengah itu mungkin bisa disamakan sama target pasarnya untuk kelas atas. Jadi mungkin lebih minimalis, kemudian warnanya juga mungkin bisa warnanya putih, kemudian font tulisan ya, model tulisannya bisa di seminimalis mungkin kalau kata orang sekarang tuh estetik. Jadi harus estetik lah. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita mau jual nih di produknya mau jual di supermarket apa ya kayak Ranch Market atau Hoki itu kan supaya orang-orang mau beli itu harus packagingnya harus bagus, harus minimalis, harus estetik lah gitu.
Jadi harus ada pembedaan antara bawah, menengah, dan atas. Jadi tergantung nih kakak-kakak mau, Sobat Amilo mau menjual ke target pasarnya kemana. Kemudian ukuran packagingnya. Ukuran packagingnya kalau keripik ya, kalau kembali lagi ke keripik pisang, itu ukuran packagingnya adalah mungkin entah itu plastik zip, itu kan plastik zip itu mungkin sekitar 16 kali 20 cm ya, atau 16 kali berapa, mungkin teman-teman di sini bisa kasih tahu karena saya nggak jualan plastiknya, tapi biasanya saya beli keripik yang ada ziplocknya itu sih, gitu. Oke, kenapa? Iya, oke. Nah, eh, kemudian untuk mencari tahu apa ya, kan biasanya kita cari cari ide ya. Cari idenya itu gimana sih? Karena kan biasanya kalau misalnya kita mau mendesain gitu ya, kita harus cari kita harus punya ide dulu. Nah, idenya mau kayak gimana? Mau penuh dengan warna atau minimalis atau eh, apa ya? Atau packagingnya cuma box aja kayak misalnya kayak gini gitu kan? Atau pengen yang lebih lucu nih kayak gini gitu? Atau banyak ya, kalau ini yang Ziploc seperti ini Ziploc. Nah, mencari idenya di mana sih? Kalau saya sendiri, kalau cari idenya itu di Pinterest. Jadi jadi ada website namanya Pinterest, pinterest.com. Di situ banyak banget ide-ide desain yang bisa dipakai untuk jadi apa ya? Jadi ide untuk mendesain gitu. Jadi tinggal masukin aja kayak ini ya. Misalnya nih mau cari ide packaging snack gitu, masukin aja packaging ID snack ini. Ini nggak itu juga packaging idea. Terus tambah lagi spasi snack gitu. Atau misalnya mau misalnya nih Sobat Amilo ini ternyata jualan madu, ganti aja packaging idea spasi eh, botol gitu. Nanti akan banyak sekali ide-ide packaging yang ada di sini. Nah, untuk saat ini sih kayaknya ini ya, saya akan langsung langsung apa langsung praktek aja karena ini kan kita bahasnya tentang mendesain packaging dengan Canva. Jadi mungkin hari ini tidak banyak ini ya, nggak banyak teori. Jadi langsung saya mengambil contoh ini. Jadi ini keripik pisang. Jadi anggap saja ini ziplock ya, Sobat Amilo, karena saya nggak nyiapin juga untuk desain ziplock yang bagus gimana, tapi ini anggap saja ziplock, atau mungkin kalau misalnya nih mau bikin packaging yang seperti ciki-cikian gini kan oke juga nih. Tuh. Oke, saya eh, oke, bentar. Saya stop share dulu. Saya alihkan ke Canva. Jadi nanti kita akan belajar Canva bareng nih. Belajar mendesain Canva. Aku stop dulu. Oke, kita ke arah sini. Oke. Ini kita kembali lagi di mana nih? Nah, oke. Oke, jadi ini tadi saya juga udah ngedesain ya. Jadi ini bisa taruh di bawah. Sebentar. Nah, jadi pastiin dulu. Pertama ya, pastiin dulu ukuran dari ini ya, ukuran dari packagingnya. Kalau saya ini menggunakan
menggunakan 16 cm kali 26. Anggap saja seperti itu ya. Atau mungkin terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi mungkin 21 atau 22 lah ya. Nah, kalau misalnya pakai Canva Pro enak gini. Enaknya itu bisa ubah ukuran langsung gitu. Ini sudah berubah ukurannya. Tadi ini saya coba-coba nih. Tadi sebelum saya webinar, saya coba-coba bikin kayak gini nih. Good banana. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Jadi pertama adalah mungkin yang paling gampang adalah pastikan sudah ada logo ya. Jadi pastikan logo. Jadi mungkin kalau misalnya sudah ada logo, masukin ke Canva, kemudian tinggal dimasukin ke